Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin menyampaikan untuk materi fisika mekanika dan material. Sebelumnya, silahkan tilawah sendiri-sendiri Quran Surat Al-Insan ayat 1 sampai 15. Semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk selanjutnya, tentang kesetimbangan dalam hal ini, yaitu partikel dan benda tegar. Kesetimbangan itu apa? Kesetimbangan ialah kondisi ketika suatu benda atau partikel tidak mengalami percepatan, sehingga benda diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, sehingga dikatakan setimbang. Nah, contoh kesetimbangan itu apabila jumlah gaya yang bekerja pada sistem sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Yang tadi sudah saya sebutkan, ada dua kondisi, benda dalam keadaan diam atau benda bergerak lurus beraturan atau GLB. Kenapa sih benda itu kadang diusahakan untuk setimbang? Karena benda yang tidak bergerak atau translasi dan tidak berputar sesuai tujuan penggunaan dari benda tersebut. Jadi diusahakan tetap setimbang. Maka harus memenuhi sigma F sama dengan 0, kesetimbangan translasi, dan kesetimbangan rotasi sigma tau sama dengan 0. Jika salah satu tidak 0, maka benda dikatakan tetap bergerak atau berputar. Gaya ini berhubungan dengan pergerakan, sedangkan tau atau torsi itu berhubungan dengan perputaran. Nah, sekarang perbedaan partikel dan benda tegar. Kalau partikel itu mempunyai suatu massa, namun ukurannya dapat diabaikan atau tidak usah diperhitungkan, sehingga geometri benda tidak akan terlibat dalam analisis masalah. Maksudnya, tidak usah dianalisis tentang geometri atau rotasinya. Sedangkan kalau benda tegar, itu adalah kombinasi sejumlah partikel yang ada di sebelah kiri ini, yang mana semua partikel berada pada suatu jarak terhadap satu dengan yang lain. Jadi untuk benda tegar ini ada analisis mengenai jarak. Kemudian sekilas tentang partikel terlebih dahulu. Dalam mekanika, partikel adalah benda yang memiliki massa tetapi ukuran dan bentuknya diabaikan, sehingga dimensi itu panjang, lebar, bentuk, dan rotasi benda tidak diperhitungkan dalam analisis. Jadi partikel itu dianggap hanya sebagai satu titik yang memiliki massa. Ciri-ciri partikel ini ya, memiliki massa, kemudian ukuran diabaikan, lalu tidak mengalami rotasi. Tentang memiliki massa, partikel tetap mempunyai berat, kemudian inersia atau pertahanan diri, misalnya bergerak kalau seperti hukum Newton yang pertama kemarin ya, ketika ngerem ke depan, ngerem, mobil ngerem itu maka badan cenderung bergerak atau condong ke depan. Ini namanya inersia. Kemudian juga ada pengaruh gaya. Yang kedua adalah ukuran diabaikan, karena dimensi benda dianggap sangat kecil dibanding sistem yang akan dianalisis. Misalnya, mobil dianggap partikel saat menghitung perjalanan Jakarta-Solo yang sangat jauh. Kemudian bumi dianggap partikel saat menghitung orbit, ya, karena bumi itu hanya salah satu yang kemudian di situ di sekeliling bumi itu banyak orbitnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengalami rotasi. Pada analisis partikel ada momen gaya, torsi, putaran yang tidak diperhitungkan, sehingga hanya menggunakan sigma F atau total gaya sama dengan 0 agar partikel setimbang. Nah, dalam contoh partikel di kehidupan sehari-hari kita lihat di sini ada bandul ya, A, B, dan C. Ini diibaratkan misalnya ini lampu A, B, dan C. Di sini adalah sebuah lampu yang tergantung pada tali. Ini kan lebih kecil dibanding dengan talinya itu sendiri, sehingga lampu dapat dianggap partikel. Apabila digambarkan dengan sudut seperti ini, misalnya untuk
B yang dicontohkan T1 ini, berat itu adalah M kali G. Sedangkan T2 ke atas, T3 ke atas dengan sudut masing-masing, θ 2 dan θ 3. Ini sebagai perumpamaan. Contoh partikel dalam kehidupan sehari-hari yang lain adalah beban yang digantung kren. Kren itu yang digunakan untuk pergerakan ketika seperti melayang di udara ya, tapi sebenarnya tetap menapak di bumi. Nah, beban dianggap titik massa, sehingga hanya gaya yang dianalisis, tapi bentuk beban diabaikan. Contohnya seperti ini ada beban yang memanjang, kemudian ada sudut 60 derajat ke kiri, 30 derajat ke kanan, jadi tidak sejajar begitu. Nah, ini agar setimbang, nanti bagaimana? Nah, ini memenuhi rumus cos dan sin. Jadi, kalau di sini contohnya gambar yang lain. Keren dengan gambar yang lain. Contoh yang lain adalah bola kecil yang digantung. Jika ukuran bola sangat kecil, maka bola dianggap partikel. Karena di tempat yang lain atau tali dan sebagainya, untuk pemancangnya ini ukurannya lebih besar. Nah, untuk yang ke bawah, seperti di pelajaran sebelumnya, W berat sama dengan massa kali gravitasi. Sedangkan yang ke atas itu adalah N atau gaya normal. Ini contoh sistem fisiknya tentang bola. Ya, ada free body diagram bahwa kalau tekanan ke bawah itu cenderung ke gravitasi bumi, kalau yang ke atas itu yang memancang ke tempat untuk memancangkan tali tersebut. Nah, contoh partikel lainnya, contohnya ketika kren sedang mengangkut mobil di dalam kapal. Kemudian juga ketika membantu truk untuk pergerakan membawa beban dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini diibaratkan ada yang menarik di sini ya, ada orang yang menarik dari tali tersebut. Kemudian beban diletakkan di atas truk, kemudian dibawa ke tempat yang lain. Untuk perhitungan sudutnya, contohnya seperti ini. Jadi kalau untuk vertikal ya 30 derajat kemiringan, kemudian berat yang dibawa adalah contoh 15,6 kilonewton. Nah, maka bisa digambarkan seperti segitiga seperti ini, yang ke bawah tetap 15,6 kilonewton, kemudian TAB dari yang tadinya ke atas ditarik ke bawah. Kemudian TAC tetap sama dengan sudut sesuai dengan teori sudut ya, bahwa kalau tegak lurus itu 90 derajat. Kalau lebih dari tegak lurus ya silahkan dilihat, misalnya 90 ditambah 30 berarti di sini 120 derajat. Nah, ini contoh gambar lain dari yang ada di truk ini.